Selamat datang di video masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMP Negeri 3 Maus, Kabupaten Cilacap. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda sedang dalam keadaan yang nyaman agar dapat menyimak dan menyerap materi dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun masih serba virtual dan daring seperti ini ya Bu. Pada kesempatan kali ini saya Selvi Rosaningsih, bisa dipanggil Bu Selvi, dan rekan saya Bu Winda Estri Dwi Jayanti, bisa dipanggil Bu Winda. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin nanti bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Bu Winda. Nah, jadi untuk anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 3 Maus, materi kali ini yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya Bu Selvi, Ya, Bu Winda. tentunya banyak dari peserta didik baru di SMP 3 Maus itu belum mengetahui apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, benar Nah, sekali. perlu kalian ketahui bahwasanya kesadaran berbangsa dan bernegara itu memiliki beberapa poin. Apa saja itu, Bu? Nah, kesadaran berbangsa bernegara itu yang pertama adalah cinta tanah air tentunya. Kedua, ada kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Selanjutnya itu ada Pancasila. Nah, ada sikap rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, dan yang terakhir yaitu bela negara. Nah, sebenarnya Bu Selvi, Ya, Bu Winda. apa sih itu sikap cinta tanah air? Nah, dalam penerapannya kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti apa? Baik Bu Winda, jadi seperti ini. Sikap cinta tanah air itu dan penerapannya seperti ini. Kita harus mengetahui sejarah dari bangsa kita sendiri, lalu melestarikan budaya-budaya yang ada, dan yang pasti menjaga lingkungan dan menjaga nama baik bangsa Indonesia kita sendiri. Seperti itu, Bu. Jadi anak-anak, perlu diketahui bahwa tadi sikap cinta tanah air itu ada memahami sejarah bangsa kita. Nah, itu sangat penting ya. Kedua itu ada melestarikan budaya-budaya serta tetap menjaga nama baik negara dan bangsa dimanapun betul. kita berada. Ya, betul sekali, Bu. Yang kedua itu ada sikap kesadaran berbangsa dan bernegara. Sikap yang menunjukkan kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Bu Selvi? Baik, mengenai sikap kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan sikap yang harus kita sesuai dengan kepribadian bangsa, yang pastinya sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa kita sendiri. Kita dapat mewujudkan dengan mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Terus sebagai generasi muda yang milenial ini, kita harus bisa berprestasi baik di bidang nasional maupun internasional, seperti itu. Oh, baik. Jadi anak-anak tadi dijelaskan bahwasanya kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan sikap kita untuk tetap menjaga dan menjunjung cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Di antaranya nanti ada sikap-sikap kita sebagai seorang pelajar, yaitu jangan sampai kita berkelahi. Ya, betul sekali. Dan tetap melestarikan dan menjunjung prestasi yang kita miliki. Seperti itu. Dan yang poin ketiga itu dalam hal yang kita terapkan dalam bela negara itu ada Pancasila. Ya, benar sekali. Nah, Pancasila itu kita tahu bahwa Pancasila ada lima sila. Ya. Nah, kita tidak hanya menghafalkannya saja, tetapi itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau diamalkan seperti itu ya, Bu.
dalam pengamalan Pancasila itu kita harus tahu bahwasanya negara Indonesia itu memiliki berbagai macam etnis, budaya, ras, suku bangsa seperti itu. Dan Pancasila itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Nah, kita tahu bahwasanya Pancasila merupakan benteng untuk apa? Untuk mematahkan setiap ancaman dan hambatan yang ada di bangsa Indonesia. Benar sekali. Nah, itu merupakan Pancasila, pengamalan Pancasila. Selanjutnya yaitu ada sikap rela berkorban. Nah, sikap rela berkorban itu seperti apa, Bu Selvi? Baik, langsung saya contohkan saja ya Bu. Misalkan dalam suatu sekolah ada salah satu siswa yang akan mengikuti ajang perlombaan, baik itu di tingkat nasional, kecamatan maupun sampai internasional. Kita sebagai teman dari yang mengikuti lomba tersebut sudah seharusnya mendukung penuh teman tersebut yang akan mengikuti lomba, karena anak tersebut pastinya sudah merelakan waktunya untuk belajar, untuk berusaha agar mencapai hasil yang maksimal untuk membawa nama baik sekolah tentunya, seperti itu Bu. Tadi dijelaskan di Bu Selvi bahwasanya sebagai siswa kita harus rela berkorban dengan penuh semangat. Misalnya tadi dicontohkan bahwasanya dalam mengikuti lomba, baik yang mengikuti lomba maupun tidak lomba itu harus tetap semangat ya, menunjukkan bahwasanya harus saling mendukung juga ya, saling mendukung siswa yang ikut lomba, terutama di SMP Negeri 3 Maus ini. Jika ada teman kalian yang ikut lomba, maka didukung seperti itu. Harus didukung dengan sepenuhnya. Iya. Selanjutnya itu ada nilai yang terakhir. Ya betul Mbak. Itu ada kemampuan bela negara. Nah, kemampuan bela negara itu seperti apa Bu Selvi? Baik, untuk kemampuan bela negara bisa diwujudkan dengan sikap kedisiplinan, ulet dalam bekerja, dan kerja keras menjalani profesi masing-masing. Misalkan sebagai pelajar, berarti tugas utamanya itu untuk belajar, mengerjakan tugas, seperti itu. Sehingga kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan itu tetap terlaksana, seperti itu. Yang selanjutnya, untuk pemahaman bersama, kesadaran bela negara diwujudkan dengan ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana, seperti kita berdonasi jika ada bencana di daerah kita atau di luar daerah kita, terus menjaga kebersihan minimal lingkungan kita sendiri. Terus yang penting cintai produk dalam negeri, karena sekarang banyak sekali orang-orang itu yang membeli barang atau produk dari luar negeri, itu nantinya akan memudarkan produk dalam negeri kita sendiri. Jadi sebagai penerus bangsa yang seperti sekarang ini harus mencintai produk dalam negeri dan ya tentunya ya, menjaga toleransi antar sesama juga. Ya, tadi dijelaskan ya anak-anak bahwasanya sikap bela negara itu ada banyak macamnya. Di antaranya itu sikap kita sebagai pelajar juga di lingkungan, terutama saling membantu antar sesama. Ya, selanjutnya itu ada apa? Yang selanjutnya ada nasionalisme dan patriotisme. Bu Selvi, tentunya pengertian dari nasionalisme dan patriotisme itu berbeda ya. Iya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwasanya itu apa sih pengertian dari nasionalisme dan patriotisme itu sendiri? Yang perlu kalian ketahui bahwasanya hal yang kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia itu ada 3 macam. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu kita mengembangkan persamaan di antara suku-suku di Nusantara. Yang kedua itu kita harus mengembangkan sikap toleransi
Nah, ini sangat penting ya, Bu Salvi. Iya, benar Karena sekali. Indonesia sendiri kan terdiri dari berbagai macam. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, itu kan tadi hal-hal yang harus kita lakukan ya untuk membina nasionalisme Indonesia. Nah, itu tentunya ada lagi hal yang harus kita hindari. Selain tadi untuk membina, juga ada yang harus kita hindari. Apa saja itu Bu yang harus kita hindari? Nah, itu ada 4 macam. Nah, ada 4 macam itu apa saja? Yang pertama itu sukuisme. Jadi, sukuisme itu menganggap bahwa suku kita itu suku yang paling unggul. Ini tidak boleh ya anak-anak. Bahwasanya semua suku di Indonesia itu baik ya, atau sama saja. Sama saja. Kemudian yang kedua itu chauvinisme, atau menganggap bangsa kita itu yang paling unggul. Nah, ini juga tidak baik ya anak-anak. Bahwasanya kita hidup di dunia ini tentunya berdampingan dengan bangsa lain. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan juga bangsa lain. Kemudian ada ekstremisme. Nah, dari katanya saja ada kata ekstrim. Bahwasanya kalau ekstrim itu menghalalkan dengan kekerasan dan senjata. Hal ini tidak boleh karena dapat mengancam negara dan bangsa. Yang terakhir itu ada apa? Provinsialisme. Apa sih itu provinsialisme? Bahwasanya sikap yang selalu berkutat dengan provinsi diri sendiri. Nah, itu tadi sikap yang harus kita kembangkan dan juga sikap yang harus kita hindari dalam nasionalisme. Kemudian ada patriotisme. Ya. Nah, patriotisme itu apa saja Bu Selvi? Baik, yang selanjutnya ada patriotisme. Di sini ada sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang siswa atau warga negara untuk menunjukkan rasa patriotismenya. Yang ini ada ciri-ciri patriotisme seperti cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, di samping ciri-ciri tersebut, ada juga sikap dan implementasi patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Di sini ada Apa saja itu Bu Selvi? ada 4 aspek. Ya. Ada dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sekolah, dan kehidupan berbangsa. Ya. Untuk kehidupan berkeluarga sendiri bisa kita lakukan dengan cara menonton film bersama, film-film perjuangan, terus membaca buku yang bertemakan perjuangan, atau mengibarkan bendera pada saat hari-hari besar Indonesia. Itu. Selanjutnya itu ada dalam aspek Kehidupan sosial. apa saja Bu Selvi? Untuk kehidupan sosial atau bermasyarakat, seperti mengembangkan sikap kesetiakawanan, terus rukun antar sesama warga, baik di RT, RW atau di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada dalam kehidupan berbangsa. Untuk kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah. Seperti pada saat ini kan adanya pandemi COVID, kita harus taat aturan dan yang sudah dibuat oleh pemerintah, seperti kita harus taat prokes, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Untuk di lingkungan sekolah iya. Seperti melaksanakan upacara bendera. Mungkin sudah lama sekali ya Bu tidak melaksanakan upacara bendera karena kondisi yang seperti ini. Lalu untuk siswanya sendiri bisa mengaitkan materi yang sudah dipelajari di sekolah dengan nilai-nilai perjuangan yang ada,
dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan sendiri, seperti itu Bu. Baik, tadi anak-anak sudah dijelaskan ya bahwasanya sikap patriotisme itu bisa dalam kehidupan keluarga, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di sekolah. Nah, kaitannya dengan situasi seperti ini Bu Selvi. Kesadaran berbangsa bernegara itu diperlukan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, di situasi pandemi ini, kesadaran berbangsa dan bernegara itu diperlukan karena untuk menjaga negara. Iya. Kenapa? Karena berbagai upaya tentunya kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Betul sekali. Tentunya ada yang sudah memahami dan belum memahami sepenuhnya. Nah, untuk menghadapi pandemi seperti ini diperlukan kesadaran di setiap elemen bangsa. Salah satunya itu sikap kita sebagai siswa dalam menghadapi situasi seperti ini. Kesadaran berbangsa dan bernegara seperti apa sih Bu Selvi yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi pandemi seperti ini? Baik, sebagai seorang siswa sudah pasti sudah harus mengerti aturan ya Bu, mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara di masa pandemi COVID-19 ini. Langkah yang harus kita lakukan setiap hari itu seperti melakukan social distancing, physical distancing atau menjaga jarak, menggunakan masker saat berpergian, mencuci tangan dengan sabun, dan ikuti anjuran pemerintah serta taat pada protokol kesehatan seperti itu. Ya, jadi anak-anak itu beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan sikap kita sebagai siswa yang sadar akan berbangsa dan bernegara, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Selvi. Kemudian demikian ya Bu Selvi materi yang sudah kami sampaikan kepada peserta didik baru SMP Negeri 3 Maos. Selanjutnya Bu Selvi, mungkin untuk materi lebih mendalamnya nanti akan dipelajari pada saat sudah KPM dengan Bapak Ibu guru